Sekretaris Nia. Sejak kapan kamu ada di situ? Tanya Nyonya Delbora. 2-4 menit yang lalu Nyonya. Jawabnya. Nyonya Delbora terkejut mendengar jawaban dari Zania. Saking senangnya dirinya menonton sebuah video, dirinya sampai tidak menyadari kehadiran Zania di dalam ruangannya. Kok saya tidak tahu kapan kamu masuk? Itu karena Nyonya yang terlalu asik dengan ponsel Anda Nyonya. Apa ada yang seru dari ponsel Anda? Apa Anda sedang menyaksikan sesuatu? Tanya Zania penasaran. Tidak ada, ini hanya video biasa kiriman dari seseorang. Jawabnya lagi. Oh, saya pikir Anda sedang menyaksikan sesuatu yang menyenangkan. Tidak. Jawabnya singkat, oh iya ada apa? Tanya Nyonya Delbora lagi. Saya ingin memberitahukan jadwal Anda hari ini Nyonya. Ucapnya. Oh baiklah, silahkan. Nyonya Delbora meletakkan ponselnya di atas meja kerjanya. Setelah itu ia pun mulai mendengarkan Zania yang mulai membacakan agenda kerjanya hari ini. Setelah membacakan itu, Zania pun keluar dari ruangan itu, dan tatapan Nyonya Delbora tak pernah lepas dari siluet tubuh Zania, hingga wanita itu menghilang di balik pintu. Semoga kalian berdua memang berjodoh. Farah pulang ke rumah dalam keadaan wajah yang cemberut. Dirinya benar-benar kesal dengan sikap Gama hari ini yang mengabaikannya, hanya untuk mengantarkannya saja, pria itu sama sekali tidak mau. Bahkan dirinya tega, membuatnya pulang sendirian dengan menggunakan taksi online. Kamu kenapa Farah? Kenapa pulang-pulang wajah kamu cemberut seperti itu? Bukannya kamu tadi pergi menyusul suami kamu? Sekarang kemana dia? Kenapa ibu tidak melihatnya? Tanya Bu Puspa yang melihat Farah pulang sendiri, tanpa Gama bersamanya. Mas Gama katanya ada keperluan di kantornya, ada sesuatu yang harus diurusnya. Kantor? Bukannya dia sedang cuti menikah? Tanya Bu Puspa heran. Entahlah Bu, kata Mas Gama dia tidak mengambil cuti kerja sama sekali. Itu sebabnya dirinya beralasan jika dirinya ke kantor. Apa dia ke kantor beneran apa tidak, aku juga tidak tahu Bu. Bagaimana suami kamu itu? Seharusnya dia ambil cuti kerja beberapa hari dan mengajakmu pergi berbulan madu berdua. Apa kau tidak mengatakan hal itu pada suamimu? Ucap Bu Puspa pada putrinya itu. Aku sudah meminta Mas Gama untuk cuti Bu, tapi dia tidak mau. Katanya pernikahan kami ini bukanlah pernikahan yang dirinya harapkan, jadi dia tidak perlu mengambil cuti menikah. Tapi tunggu, bukannya suami kamu itu seorang CEO? Kenapa dia harus meminta cuti? Jika dirinya tidak masuk kantor, itu malah akan mudah, karena dirinya lah pemilik perusahaan itu. Gama tidak perlu meminta cuti pada orang lain di kantornya sendiri. Tanya Bu Puspa. Farah pun mulai berpikir, apa yang dikatakan oleh ibunya itu adalah benar. Gama tidak membutuhkan izin siapapun untuk meminta cuti atau meminta libur. Gama punya hak untuk mengambil libur sendiri, karena perusahaan itu adalah perusahaan milik suaminya itu. Apa ini hanya alasan Mas Gama untuk menghindari diriku? Apa dia ingin bertemu dengan Kak Zania di belakang aku? Farah mulai bertanya-tanya dalam hatinya, prasangka buruk tentang sang suami yang akan kembali menjalin hubungan dengan kakak tirinya di belakangnya itu mengisi kepalanya. Farah menjadi seorang istri yang paranoid, ia takut jika Gama akan meninggalkan dirinya dan anaknya nanti dan kembali bersama Zania. Apa Mas Gama membohongi diriku Bu? Apa dirinya sedang membohongi diriku? Dia berkata bahwa dirinya akan pergi ke kantornya padahal diam-diam dirinya akan menemui Kak Zania. Kenapa kamu bisa berkata demikian Farah? Itu tidak mungkin terjadi. Kau tahu bagaimana bencinya Zania pada mantan calon suaminya itu, mana mungkin ia mau kembali lagi bersamanya Farah? Sahut Bu Puspa.
Ibu bisa berkata seperti itu, karena ibu tidak melihat apa yang Mas Gama lakukan pagi tadi. Ucap Farah pada Bu Puspa. Bu Puspa yang merasa penasaran ia pun mengeritkan dahinya dalam, bingung dengan apa yang dimaksudkan oleh sang putri. Apa maksud kamu Farah? Ibu tahu, pagi tadi aku memergoki Mas Gama sedang membuntuti Kak Nia Bu. Aku yakin Mas Gama masih memiliki perasaan cinta yang besar pada Kak Zania. Aku tidak ingin Kak Zania merebut Mas Gama dari aku tidak ingin kehilangan Mas Gama Bu. Aku tidak ingin kehilangan suami, serta ayah dari anakku Bu. Tolong Bu, tolong aku. Apa yang harus aku lakukan Bu? Ucap Farah memohon. Bu Puspa mulai berpikir apa yang harus ia lakukan demi menyelamatkan rumah tangga sang putri yang baru saja dimulai. Dan dirinya pun menemukan sebuah ide di kepalanya, dan dirinya akan melakukan hal itu secepatnya, agar keberadaan Zania tidak bisa membahayakan rumah tangga Farah. Kamu tenang saja Farah, ibu akan melakukan apapun agar pernikahan kalian baik-baik saja. Kau tidak akan pernah kehilangan suamimu, dan sampai anakmu lahir, pria itu akan selalu menjadi suamimu. Ibu akan jamin itu, ingat kau jangan terlalu banyak pikiran, jaga kesehatan janinmu. Dia adalah satu-satunya kunci agar Gama tidak pernah meninggalkan dirimu. Kau pahamkan maksud Ibu Farah? Ucap Bu Puspa meyakinkan Farah untuk tidak stres, karena ada janin yang harus dijaga kesehatannya oleh Farah. Apa yang akan ibu lakukan? Kau tidak perlu tahu, serahkan semuanya pada ibu. Apapun itu semuanya akan ibu selesaikan untukmu. Asal kau ingat pesan ibu, untuk tetap menjaga kesehatanmu dan anakmu. Ucap Bu Puspa. Apa ibu yakin rencana itu akan berhasil? Tanya Farah. Ibu akan berusaha membuatnya berhasil Farah. Jawab Bu Puspa. Sore hari saat Tuan Fadli sedang duduk di ruang tengah, Bu Puspa datang menghampiri dirinya dan meminta pria itu untuk mendengarkan apa yang akan dia katakan. Mas, aku mau, Mas segera mencarikan jodoh untuk Zania. Ucap Bu Puspa setelah dirinya menjatuhkan bobot tubuhnya di kursi samping sang suami. Apa maksud kamu Bu? Tak ada angin tak ada hujan, kamu malah meminta ayah untuk mencarikan jodoh untuk Zania. Apa kamu baik-baik saja? Kamu tidak sedang mabuk kan? Tanya Tuan Fadli heran. Tak biasanya wanita itu meminta dirinya untuk mengurusi urusan pribadi anak kandungnya itu. Bagi Puspa hal apapun yang berurusan dengan Zania, dia tidak mau ambil pusing. Bukan dirinya tidak tahu bagaimana sikap istrinya itu selama ini pada Zania namun karena cintanya yang besar pada wanita itu, Tuan Fadli akan tutup mata dengan penderitaan yang dihadapi oleh anak kandungnya itu. Puspa selalu menuntut dirinya untuk mencintai dan menyayangi Farah seperti anaknya kandungnya sendiri, tapi dirinya tidak pernah bersikap sama pada Zania, namun yang anehnya dirinya sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Pokoknya Mas harus mencarikan jodoh untuk Zania secepatnya. Jika Mas tidak bisa mencarikan jodoh untuknya, biar aku saja yang mencarikannya untuk Zania. Sebenarnya ada Puspa. Aku tahu kau tidak akan melakukan ini jika tidak ada alasan di balik semua ini. Tanya Tuan Fadli. Tidak ada, aku hanya tidak ingin Zania terpuruk karena gagal menikah dengan Gama, dan dirinya akan melakukan hal di luar nalar Mas. Tidak akan Bu, aku sangat mengenal Zania dengan baik. Meskipun dirinya gagal menikah, hal itu tidak akan pernah membuat dirinya terpuruk hingga merugikan dirinya sendiri. Mas membela dirinya. Mas aku lebih tahu bagaimana perasaan Zania karena aku adalah wanita. Kami memiliki perasaan yang sama. Semua wanita pasti akan terluka saat menghadapi pernikahan yang gagal Mas. Iya itu akan berlaku pada orang lain, tapi tidak pada putriku Zania. Ucap Tuan Fadli tegas. Apa maksudmu Mas?
Dengar Puspa, selama ini aku mendiamkan dirimu atas semua tindakanmu dan putrimu pada Zania, karena aku berpikir jika Zania saat itu baik-baik saja, karena dirinya yang diam saja. Aku pikir dia menerima semuanya dan tidak pernah ada masalah dengan hal itu. Tapi kau tahu aku sebagai ayahnya sangat terluka ketika melihat air mata dan juga semua jerit pilunya yang ia keluarkan di malam itu. Kau membuatku menjadi seorang ayah yang kejam pada anak gadisnya karena tega mengabaikan kebahagiaan anak kandung aku sendiri dengan anakmu. Apa maksudmu mas anakku? Bukankah kau juga pernah berkata bahwa kau akan menganggap Farah sebagai anak kandungmu juga? Apa kau lupa itu mas? Cerca Bu Puspa. Apa kau lupa jika kau juga menjanjikan hal yang sama padaku Puspa? Tanya balik Tuan Fadli. Bu Puspa terdiam kaku di tempatnya, dia tidak tahu apa yang akan dirinya katakan lagi. Memanglah benar, sebelum menikahi Fadli dirinya juga sudah berjanji untuk menjaga dan merawat Zania seperti anaknya sendiri dan janji itu ia katakan pada ibu Zania mantan istri suaminya dulu. Namun lambat laun dirinya berubah karena melihat Zania lebih dicintai dan disayangi oleh keluarga Tuan Fadli daripada Farah, itu mungkin karena Farah yang bukan keturunan asli mereka. Itu, Kuan. Mas. Kau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Tanya Tuan Fadli dengan senyum smirknya. Dengar Puspa, aku memang sangat mencintaimu saat ini, tapi kali ini aku tidak bisa kembali mengabaikan kebahagiaan anakku untuk kepentingan kalian. Aku tidak akan membuatnya semakin membenciku lagi, aku saja tidak tahu sebesar apa sudah kebencian yang Zania berikan padaku saat ini. Bahkan aku tidak tahu, bagaimana cara untuk meminta maaf padanya, karena luka yang telah aku berikan. Sekarang kau akan membuatku semakin dibenci oleh putriku sendiri. Tanya Tuan Fadli dengan suara yang agak meninggi. Mas, kau membentakku. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk Zania. Aku hanya tidak ingin Gama terus-terusan memaksa Zania untuk kembali padanya. Padahal dirinya sudah memiliki Farah sebagai istrinya dan sebentar lagi mereka akan memiliki anak. Itu tidak akan terjadi, Gama tidak mungkin mengharapkan Zania lagi dan Nia juga tidak akan mau kembali pada pria yang telah mengkhianati dirinya Puspa. Itu bisa saja terjadi jika Gama bersikeras untuk mendekati Zania mas. Apa mas tahu apa yang dikatakan Gama pada Farah? Dia bilang jika Farah telah melahirkan anaknya nanti, maka dirinya akan menceraikan Farah dan akan kembali menikahi Zania. Apa mas rela? Satu anak perempuan diceraikan oleh suaminya dan setelah menceraikan istrinya pria itu justru ingin menikahi kakak tiri istrinya. Ucap Bu Puspa. Apa yang dikatakan Bu Puspa seakan mengena di hati Tuan Fadli. Pria parubaya itu mulai memikirkan perkataan Bu Puspa. Tapi dirinya tidak ingin kembali salah dalam mengambil tindakan, dirinya tidak ingin demi kebahagiaan Farah, dia harus kembali mengorbankan kebahagiaan Zania. Baik aku akan mencoba untuk berbicara pada Zania, tapi biarkan Zania menentukan pilihannya sendiri. Kau jangan pernah ikut campur dengan urusan pribadinya. Jangan pernah melewati batas privasi dari Zania. Ucap Tuan Fadli tegas. Tapi kita tidak bisa menunggu lama mas, kita tidak tahu segencar apa Gama mengejar cinta Nia saat ini. Bahkan setelah sarapan tadi pria itu bukannya mengajak istrinya jalan-jalan bersama. Gama justru menyusul Zania yang ingin berangkat ke kantornya. Ujar Bu Puspa lagi. Tuan Fadli pun pusing dibuat menantunya itu, baru juga 1 hari menjadi menantu di rumah itu, Gama sudah membuat ulah. Akhirnya dengan mengajukan beberapa syarat Tuan Fadli setuju untuk segera menikahkan Zania juga secepatnya, ia yakin. Jika Zania pasti akan segera menikah karena saat pernikahan Farah, anaknya itu datang dengan seorang pria yang tampan yang mengaku sebagai calon suaminya. Aku akan membicarakannya dulu dengan Zania, semoga dia setuju dengan rencana ini.
ucap Tuan Fadli. Sedangkan Bu Puspa tersenyum puas dengan jawaban yang diberikan oleh suaminya itu. Tanpa keduanya sadari, ternyata Zania sudah lama berdiri di tembok yang membatasi ruang tamu dan ruang keluarga itu. Otomatis Zania bisa mendengar semuanya. Semua yang dikatakan oleh pasangan suami istri itu, dirinya tidak menyangka sang ayah akan berubah secepat ini. Ayahnya itu lebih membela dirinya dibanding dengan Farah dan ayahnya tidak serta-merta langsung menyetujui begitu saja keinginan Bu Puspa. Tidak perlu membicarakannya lagi, aku memang akan segera menikah. Ucap Zania yang tiba-tiba keluar dari persembunyiannya. Zania, apa kau mendengar semua percakapan kami? Tanya Tuan Fadli. Dengar. Tapi tidak semuanya. Tapi, kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk menjodohkan aku dengan orang lain. Karena aku sudah punya pilihanku sendiri. Aku akan mengenalkannya pada kalian nanti malam, karena aku akan memintanya datang untuk melamarku malam ini. Ucap Zania tegas. Tuan Fadli hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan keputusan anaknya itu. Dia tahu Zania adalah wanita mandiri yang selalu membuat keputusan sendiri, dan Tuan Fadli yakin jika Zania tidak akan mengambil keputusan yang salah. Apa maksud perkataanmu, Nia? Tanya suara bariton yang tiba-tiba saja terdengar di balik punggung Zania. Mereka berbalik menatap seseorang yang menyela percakapan mereka bertiga. Maksudnya Kak Nia akan segera menikah dengan orang lain. Sambung Farah yang baru saja turun dari tangga. Menikah. Seru Gama tak percaya. Pria itu tidak bisa menyembunyikan rasa marahnya saat mendengar dari mulut Farah. Istrinya, bahwa Zania akan segera menikah. Dan wanita itu sudah memiliki pilihannya sendiri. Gama jadi berpikir jika pria itu adalah Tuan David, karena melihat kedekatan keduanya saat menghadiri pernikahannya dan juga saat ia memergoki keduanya sedang sarapan bersama di tempat favoritnya bersama Zania. Padahal Gama sudah merencanakan untuk menceraikan Farah setelah wanita itu melahirkan anak mereka, lalu ia akan meyakinkan Zania untuk kembali bersamanya dan akan menikahi wanita. Namun, dengan rencana pernikahan Zania, semua harapan Gama hancur berkeping-keping. Ini tidak boleh terjadi, Nia tidak bisa menikah dengan orang lain, apalagi jika itu Tuan David. Maka aku sudah akan pernah bisa melakukan apa-apa dan kesempatannya untuk memiliki Zania bisa hilang begitu saja. Gama mengepalkan tinjunya, amarah dan kekecewaan bergulir di dadanya. Ia merasa dikhianati oleh Zania, wanita yang selama ini ia anggap sebagai cinta sejatinya, padahal dia tidak sadar bahwa dirinya lah yang telah mengkhianati hubungan mereka berdua. Gama merasa hidupnya kini tak berarti lagi, rencana yang sudah ia susun rapi selama ini terancam gagal total. Zania, yang tak tahu apa-apa tentang rencana Gama, ia berniat akan melanjutkan hidupnya dengan bahagia bersama pilihannya nanti, meskipun pernikahan mereka nanti hanya sebuah kesepakatan bersama. Ia tak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk menikah dengan pria pilihan sendiri akan membuat mantan calon suaminya merasa begitu terpukul. Namun, Zania percaya bahwa ia telah membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya dan masa depannya. Benar kata Bu Puspa, Gama tidak akan pernah melepaskan dirinya selama dirinya belum memiliki pendamping hidup. Pria itu semakin terobsesi pada dirinya. Siapa pria itu, Nia? Apa aku mengenalnya? Tanya Gama pura-pura tidak tahu. Aku akan mengenalkannya pada kalian malam ini, karena dia berencana akan datang bersama ibunya untuk melamar diriku. Ucap Zania mantap. Malam ini. Melamar. Malam yang dinanti-nanti Zania akhirnya tiba, cemas dan gelisah tak terbendung. Zania duduk di depan meja rias di kamarnya, menatap wajahnya yang pucat di cermin sambil menunggu kedatangan David dan orang tuanya yang akan melamar dirinya.
Zania dan David telah sepakat untuk segera menikah. Bukan semata-mata karena cinta, tetapi karena saling membutuhkan satu sama lain. Zania membutuhkan David untuk menjauhkan diri dari Gama, pria yang selalu menghantui hidupnya. Sementara itu, David membutuhkan Zania untuk menghindari perjodohan yang direncanakan oleh ibunya yang keras kepala. Flashback on. Ting, sebuah pesan masuk ke ponsel David. Pria itu mengambil ponselnya dan membacanya. Tuan muda, sepertinya ada seorang pria yang sedang mengawasi Anda dan Nona Zania. Posisi. Arah jam 9, kemeja putih, celana hitam. Tinggi 166 cm, sepertinya pria itu terus memperhatikan interaksi antara tuan muda dan Nona Zania. Tetap awasi. Setelah itu tidak ada lagi balasan pesan dari supirnya itu. Pria itu mulai mengawasi pergerakan pria itu, sebagaimana perintah dari tuan mudanya itu. David membawa sesendok bubur ayam itu ke hadapan Zania, bermaksud untuk menyuapi wanita itu. Maksudnya, Zania menjauhkan tubuhnya ke belakang bermaksud menghindar. Di sana ada mantan calon suamimu, yang sedang mengawasi kita, ucap David. Jangan berbalik, biarkan dia menganggap jika kita tidak melihatnya, karena itu akan mudah bagi kita untuk memanas-manasi dirinya, ucap David pada Zania. Tapi apa yang dilakukannya di sini? Heran Zania, namun mulutnya masih terus mengunyah bubur ayam yang disuapkan David ke dalam mulutnya. Aku yakin dirinya pasti sedang mengikuti kamu. Itu tidak mungkin, dia sudah punya Farah sebagai istrinya, untuk apa lagi dia mengikutiku? Aku tidak ingin dikatakan pelakor oleh istrinya itu nanti, ungkap Zania. Kau berkata tidak mungkin, tapi itulah kenyataan yang ada. Aku mau segera berangkat ke kantor saja, aku takut di sini. Bagaimana dengan pesananmu? Tanya David. Zania melirik pada Bang Dadang yang tengah sibuk menyiapkan paket bubur yang ia pesan. Tidak apa-apa, kita tunggu sebentar, sambung David. Setelah semua pesanannya telah jadi dibuatkan oleh Bang Dadang, segera Zania meminta David untuk langsung mengantarkan dirinya ke kantornya. David pun setuju dan segera memanggil supirnya untuk membawa satu kantong plastik pesanan Zania, dan meletakkan di mobil mereka. Apa dia masih mengikuti kita? Tanya David pada pas supir yang tengah mengemudi. Refleks Zania melihat ke belakang dan mengamati jalan dan beberapa kendaraan yang ada di belakang mobil mereka. Sepertinya tidak. Aku tidak melihat mobilnya, ucap Zania. David diam, entah mengapa ia sedikit tak suka dengan jawaban Zania, karena begitu hafal dengan mobil milik mantan calon suaminya itu. Sepertinya kita harus segera menikah. Apa maksud Anda? Tanya Zania melongo. Aku yakin pria itu pasti akan berbuat nekat padamu. Tidak mungkin, aku kenal Gama seperti apa, dia bukan pria seperti itu. Meskipun dia menyelingkuhi aku, Gama bukan orang yang akan berbuat kejahatan, ucap Zania penuh dengan keyakinan. Seseorang yang sudah kehilangan akal, maka dia pasti akan mampu melakukan sesuatu yang bagimu itu tidak mungkin. Zania menengok ke arah David yang sedang duduk di sampingnya. Apa Anda yakin? Sangat. Aku tahu dia sangat mencintai kamu, jadi aku sangat yakin jika pria itu pasti akan melakukan segala cara untuk bisa kembali padamu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Malam ini aku akan datang bersama ibuku untuk melamarmu di hadapan orang tuamu dan mari kita lihat ekspresi apa yang akan ditunjukkan oleh mantan calon suami kamu itu. Juga jika kita menikah, aku akan terbebas dari rencana perjodohan orang tuaku, dan aku akan menjagamu dan menjauhkan pria itu dari dirimu, tantang David.